Semua kita akan dituntut oleh Allah beramal maksimal. Beramal maksimal. Ketika maksimalnya dia hanya kecil secara zahir, jangan dikira itu tidak ada gunanya. Itu besar bagi Allah ketika dia melakukannya ikhlas karena Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Alhamdulillah, ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang pekerjaan malaikat yang naik ke atas untuk melaporkan amal manusia. Di sini dikatakan bahwa innal malaikata yarfa'una amala abdin min ibadillah. Malaikat selalu melaporkan amal manusia kepada Allah. Fayastaksirunahu wa yuzakkunahu. Nah, suatu saat amal yang dibawa malaikat ini adalah amal besar, Masya Allah. Misalnya bangun masjid sekian miliar, amal besar, bantu kiriman untuk saudaranya yang membutuhkan bantuan sekian miliar, besar sekali. Maka malaikat kagum, ini amal luar biasa. Fa yastaksirunahu, malaikat menganggap ini besar sekali. Wa yazkunahu, ini orang baik sekali, kata malaikat. Hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allah min sultanihi, sampai akhirnya menghadap Allah. Fayuhilla ilaihim, langsung Allah mengatakan kepada para malaikat, innakum hafadatun ala amali abdi. Tugasmu hanya ngumpulin amal dari hamba-hambaku dan kamu melaporkannya. Itu tugasmu saja. Dan kamu enggak tahu hakikat amal ini. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi, dan aku yang tahu untuk siapa amal ini. Apakah untuk aku atau untuk orang lain atau untuk dipuji orang. Inna abdi hada lam yukhlis li amalahu. Dia ternyata, kata Allah, dia berbuat itu tidak ikhlas karena aku. Dia ingin dipuji orang, dia ingin dibilang dermawan, dia ingin dibilang orang baik. Itu yang dia inginkan. Faktubuhu fi sijjin, lempar ke neraka itu. Was'adu nabi amali amna. Itu sampai di situ selesai. Ini nasib orang yang amalnya besar tapi ingin dipuji orang. Nah, sekarang alhamdulillah lagi musim nih. Lagi musim ngasih amplop pencitraan. Nah, ini harus yang ikhlas ya. Jangan sampai enggak kebagian pahala. Barakallahu. Nih kebalikannya sekarang. Wa yas'aduna bi amali abdin. Nah, satu kesempatan lain malaikat membawa laporan amal dari seorang hamba. Fa yastaqillunahu wa yaqirunahu. Apa ini kecil banget nih. Kecil banget. Yang ngasih celengan 1000 perak di pojok sana. Karena memang kemampuannya 1000 perak. Nanti Bapak jangan niru-niru itu, Pak. Bapak punya, untuk Bapak ada hitungannya di sisi Allah gitu. Nah, ini punya uang sekian, ngasih 1000 perak, itu lain lagi itu. Nah, kalau memang nggak mampu, dia nggak punya apa-apa, hanya punya uang 1000, dia punya hanya uang 1000 perak, hanya itu aja dia nggak punya apa-apa, hanya itu aja yang dia punya. Nah, maka dia masukin kotak amal itu. Dia hasil jualan, ya mungkin seorang pemulung lewat, ya dia itu dari hasil jualan apa sampah yang dia jual, kemudian dia melihat kotak amal, dia masukin di masjid, hanya punya 1000 perak. Jadi dia punya yang bisa sedekahkan, karena sisanya buat dia makan bersama keluarganya. Nah, kecil sekali. Tapi malaikat tadi itu mengatakan faistaqillunahu wa yaqirunahu. Ini amal apa nih? Kecil banget. Hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allah min sultanihi, sampai dia menghadap Allah. Fayuhilla ilaihim, Allah mengatakan kepadanya, innakum hafadzatun ala amali abdi. Tugasmu hanya ngumpulin amal dan melaporkannya. Wa ana raqibul ala ma fi nafsihi, dan aku tahu isi hati orang yang mengerjakan ini.
Innahu abdi, inna abdi hada akhlasa li amalahu. Dia telah berikhlas, telah melakukan amal itu ikhlas karena aku, kata Allah. Faktubuhu fi aliyyin, masukkan golongan surga. Barakallahu, perhatikan bahwa semua kita akan dituntut oleh Allah beramal maksimal. Beramal maksimal. Ketika maksimalnya dia hanya kecil secara zahir, jangan dikira itu tidak ada gunanya. Itu besar bagi Allah ketika dia melakukannya ikhlas karena Allah. Tapi ketika seseorang yang melakukannya karena riya, ingin dipuji orang, sekalipun besar di mata manusia, Masya Allah, dia membangun pesantren, bangun masjid, bangun ini, luar biasa, sekian miliar, sekian triliun, luar biasa besar. Tapi ketika hanya untuk dipuji orang, dilempar ke neraka. Jadi Allah enggak butuh amal kita. Setiap yang kita amalkan itu manfaatnya untuk kita sendiri, asalkan kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan fa fi hada dalilun ala anna qalil amal. Berdasarkan ini jelas bahwa amal yang nampak kecil, idza kana liwajhillahi ta'ala, itu dikerjakan karena Allah Ta'ala, khairun minal katsir liwajhillahi ta'ala, lebih baik daripada jumlahnya banyak tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Li'annal qalila idza kana liwajhillahi ta'ala, karena amal yang sedikit yang dia kerjakan karena Allah, fa innallaha yudha'ifahu bi fadlihi, Allah akan melipat gandakan dengan keutamaannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 40, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau itu baik, maka Allah akan melipat gandakan dan Allah akan memberikan pahala yang agung. Wa amal katsir, adapun banyak, idza lam yakul liwajhillahi ta'ala, ketika itu bukan untuk Allah Ta'ala, fala sawabalahu, enggak ada pahalanya. Wa ma'wahu jahannam, maka langsung dilempar ke neraka. Allah. Itu salah satu dari riwayat yang bisa kita pahami betapa ikhlas itu penting. Dikisahkan bahwa ada seseorang masuk kota Madinah. Ketika masuk kota Madinah, dia tiba-tiba melihat ada seseorang duduk di situ, dikerumunin oleh banyak orang. Akhirnya terfikir dalam dirinya, ini siapa yang dikerumunin orang itu? Lalu mereka menjawab, hada Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Maka akhirnya datang juga orang bertumpuk. Kata dia, fadanautu, aku mendekat kepadanya. Sampai dia ketemu langsung dengan Abu Hurairah. Dan yang membuat dia terkesan apa? Abu Hurairah sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, banyak orang bertanya, jawab lagi dan seterusnya. Kata orang ini, falamma sakata wa khala, ketika dia sendirian, di sini aku datang kepadanya dan aku minta kepadanya agar dia menyampaikan sebuah hadis yang pernah dia langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Abu Hurairah, sini, kamu duduk sini bersama saya. Akhirnya duduklah dia berduaan sama Abu Hurairah. Di sini kemudian Abu Hurairah mulai ingin berbicara. Ketika dia mengambil nafas untuk berbicara, pingsan. Terus dia tunggu. Setelah itu terbangun, tersadar. Abu Hurairah menyiapkan lagi apa mau disampaikan. Karena ini, kata Abu Hurairah, aku punya sebuah hadis yang
tidak ada seorang pun mendengarnya kecuali aku, dan sekarang aku sampaikan kepada kamu. Nah, pas mau bicara menyampaikan hadis itu, Abu Hurairah mengambil nafas, pingsan lagi. Lalu terbangun. Setelah itu terjadi seperti ini sampai 3 kali. Setelah 3 kali Abu Hurairah langsung mengusap mukanya, dan kemudian Abu Hurairah mengatakan apa yang Nabi sampaikan. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyampaikan kepadaku, Innallaha tabaraka ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza kana yaumul qiyamah, nanti ketika tiba saatnya hari kiamat, yaqdi baina khalqihi, Allah akan menghakimi makhluk-makhluknya. Fa kullu ummatin jasiyah, dan semua umat datang. Fa awwalu man yud'a bihi rajulun, yang pertama Allah panggil adalah seseorang jama'al Quran, dia bersama Quran, hafal Quran, membaca Quran, menjadi imam, mengajarkan Quran, dia seorang ahli Quran. Yang kedua, kata dia, rajulun qutila fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, wa rajulun katsirul mal, orang yang diberi harta banyak. Dan tiga-tiganya semuanya orang hebat. Yang satu ngajarin Quran, berdakwah dengan Quran. Yang satu pejuang di jalan Allah, badannya kuat, pemberani sampai mati syahid. Yang satunya ahli sedekah, hartanya banyak, semuanya luar biasa disedekahkan. Lalu Allah panggil satu persatu. Madza fa'alta bil Quran? Apa yang kau perbuat dengan Quran? Ya Allah, aku telah mengajarkan Quran. Ya Allah, aku sudah hafal Quran, aku telah berdoa dengan Quran, ya Allah. Kata Allah, bohong kamu, kadzabta. Kamu lakukan itu bukan karena aku. Kamu lakukan itu, kamu ingin dibilang liuqal annaka qari, ingin dibilang qari, ingin dibilang alim, ingin dibilang imam, ingin dibilang ustaz. Itu yang kamu inginkan kan? Gak bisa membela dia. Langsung kata Allah, al-kifinnar, lempar ke neraka. Ini pertama-tama, Pak. Belum yang lain, ini pertama-tama. Lalu kemudian yang ahli jihad sampai terbunuh ditanya, "Madza fa'alta bi quwwati jismika?" Apa yang telah kau perbuat dengan kekuatan fisikmu, keberanianmu? Apa yang kau telah perbuat? Ya Allah, jahadtu fi sabilika, aku berjuang di jalanmu ya Allah, membela agamamu ya Allah, hatta qutiltu, sampai aku terbunuh. Ini ya Allah, bekas darahku masih basah ya Allah, aku mati di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Fa'alta dzalika yuqal annaka syuja'. Kamu lakukan itu, kamu ingin dibilang pemberani, ingin dibilang pahlawan, ingin dibilang seorang pejuang. Dan sudah dikatakan, sudah kan kamu hanya ingin dikuburkan di makam pahlawan. Sudah dikuburkan di pahlawan, sudah selesai. Manusia sudah memuji kamu, menyebut kamu, sudah selesai. Dan tidak ada satupun amal kamu yang sampai kepada aku, kata Allah, karena kamu tidak berbuat untuk aku. Al-kifinnar, lempar ke neraka. Terus yang ketiga, yang punya harta banyak, madza fa'alta bimalika? Apa yang kau buat dengan harta yang aku berikan kepada kamu? Ya Allah, tasaddaqtu, anfaqtu fi sabilika, aku infak di jalanmu ya Allah, karenamu ya Allah. Kadzabta, bohong kamu, kata Allah. Fa'alta dzalika yuqal annaka sakhi. Kamu lakukan itu, kamu ingin dibilang dermawan, ingin dibilang jadi orang baik. Sudah kan selesai. Semua orang memuji kamu, orang menyebut kamu, kamu orang baik, kamu seorang dermawan. Sudah selesai kan? Hanya itu yang kamu inginkan. Dan tidak ada aum sampai kepada aku, kata Allah. Al-kifinnar, lempar ke neraka. Bapak Ibu dan Allah, inilah 3 pemandangan yang akan dihakimi pertama-tama oleh Allah di hari kiamat. Bapak Ibu dan Allah, ini yang membuat pingsan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, ngeri. Makanya jaga hati kita, jangan sampai dalam beramal tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diceritakan bahwa fabalagha dzalikal khabar ila Muawiyah.
Ketika Muawiyah mendengar berita ini, mendengar cerita ini, fabaka bukaan syadida. Muawiyah menangis. Lalu kemudian waqala sadaqallahu rasul. Lalu kemudian dia mengatakan, menyebutkan ayat, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surat Hud ayat 16 dan 16. Siapa yang ingin dunia, yang ingin pujian, yang ingin disebut-sebut namanya, ingin dipuji orang, aku akan berikan di dunia, kata Allah. Dan dia tidak punya nasib apa-apa kecuali hanya neraka di akhirat. Dan semua amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini yang diingat oleh Muawiyah. Akhirnya Muawiyah menangis. Baiklah, Bapak Ibu, ini pemandangan yang mengerikan. Semoga Allah menjaga kita semua dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.